paling rendang tak pada senangnya. Contoh paling nyata kan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sareng Nabi Yakub. Nabi Yakub memang melihat Nabi Yusuf ini lain dibanding dengan saudara-saudara lainnya. Berdasarnya mereka berdasarnya Bunyamin. Nabi Yusuf ini kan lain. Yusuf mulai kini mereka tetap pun lain. Sama halnya dengan Kiai Hamid Pasuruan waktu Kiai Siddiq mereka haji ngajak Kiai Hamid, ngajak Nyai Serang, Nyai Zulaikha pun selain mereka cerita abang Nabi Kiai Siddiq waktu turun dari kapal papak sarangannya Nabi Muhammad SAW. Sudah saya cerita benih turun dari kapal, tapi waktu naik onta masuk ke Madinah papak sarangannya Nabi. Intinya Kiai Siddiq papaknya Nabi, baik itu turun dari kapal atau turunan dari onta. Allah alam, tapi jelas papak. Nah, bagaimana saya mengingatkan selain Kiai Siddiq, Kiai Hamid tahu nih ceritanya, tapi ada guna apa datangnya? Oh, Hamid ini kok seru nang Kanjeng Nabi. Berarti ada iki kok mungkin dua pangkat. Nah, sehingga guna apa? Waktu Kiai Siddiq Leman kubur dari haji, dia buka Mbah Kiai Ahmad Kusairi. Mat, kan Kiai Ahmad Kusairi kan panggilan untuk Asa Ahmad. Kusairina tak patah dikenal karena begitu Kiai Ahmad Siddiq muncul, maka Kusairinya baru diperkenalkan. Jadi dalam kitab Tanwirul Hijjah kasa kalau senang muallifnya kasa Ahmad bin Siddiq Al-Lasimi Al-Basurwani. Nanti orang tahu nih sampai Kiai Ahmad Siddiq. Tapi Kiai Ahmad Siddiq juga alim. Cuma dalam hal ini kitab itu orang yang tak tahu akan menyangka ini Kiai Ahmad Siddiq padahal Ahmad Kusairi. Tapi Kusairinya memang tidak dimunculkan pada awal-awal kick modern dan masih mudah-mudahan sudah modern. Masih mudah-mudahan. Nonton sepo baru dimunculkan Kusairi. Jadi akhirnya saya umat iki Hamid iki kok ben mantu. Ini kan berserah sehingga akhirnya Mbah Kiai Ahmad Kusairi terus mungkin mantu Kiai Hamid ini karena ada wasiat dari Kiai Siddiq. Nah, kami Nabi Yusuf juga katakan ini ahadu ra'ayt ini ra'aytu ahada asyara kaukaban. Nabi Yusuf cerita ke wahai abang, bulan kena mempek ahada asyara kaukaban, sudah 11 bintang sujud kepada saya. Akhirnya dia mudahnya Yusuf ya wahid. Yusuf ini nanti akan jadi anak, akan punya pangkat yang tinggi. Sehingga perlakuan Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ini berlebihan di hadapan saudara-saudaranya. Ada iya apa ke Yusuf macet saya ngomong kampung aja. Akhirnya malah timbul dari rumah iyalah kan lain. Dari rumah beres mudah iya Yusuf paten baik. Jadi gara-gara padahal Nabi Yakub jelas ingin adil, tapi karena mungkin melihat kelebihan Nabi Yusuf, beliau memperlakukan Nabi Yusuf lain dengan saudara-saudaranya. Nah, ini dianggap oleh saudara-saudaranya sebagai tindakan yang zalim, tidak adil. Sehingga ia paten bae Yusuf. Akhirnya cerita agak sakit, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Nabi Yusuf, dan kisah ini akhirnya menjadi hikmah buat kita semua, terutama bagi orang tua harus bisa memperlakukan. Kalaulah kita ingin memperlakukan satu anak lain dengan yang lain, jangan ada lain, jangan di hadapan saudara lainnya, supaya kita tidak dianggap tidak adil. Gimana stebe buat anak saya lebih bule tipik lebih sayang ke negaranya bodoh, tapi tetap dalam doa ya Allah, saya tidak ingin membedakan satu anak dengan lainnya, tapi memang anak ini punya kelebihan ini. Artinya kita husnudzon kan? Karena beda cerita, mereka bodoh anak dua, orang yang dia anak dua, setongan mereka alim, apa? Mereka cuma cerita Allah ada mau kuat nabenten, setongan mereka rosak full.
setengah mau limo, setengah seneng ilmu. Akhirnya ibunya memperlakukan otomatis sering nakaran-naka bugar, nakaran-naka preman, tak sayang buat ibu. Wis koni wis gak baru, bahkan tidak dianggap anak oleh sang ibu. Tapi pada akhir hayatnya orang anak si laki nikah, laki senang terus komplek, oning komplek. Oning sampai kita oning gak? Oning gue, oning apa? Tempat monjak anak semakin Pondok Pesantren Putri Darul Nikmat. Pondok Putri Darul Nikmat. Benih Pondok Pesantren Pondok Putri Darul Nikmat. Nah kan saya ada saya dugarnya katakan nyaman Jody itu dia pun mainnya tuh komplek mabuk saya anak setengah anak setengah senang sekolah pokok ngaji pokok macam-macam. Tapi pada akhir hayatnya nega karena boleh panjenengan tetap harus berdoa husnul khotimah karena kita tidak tahu akhir hayat kita akan seperti apa. Karena mengkaji Nabi itu kan jelas kita peringati Maulid. Kalau ulama kita peringati haulnya karena pada saat hidupnya kita tidak tahu kiai ini akan seseorang ini akan berakhir husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu. Sehingga Nabi Nuka sabda hol berarti lah kiai berarti husnul khotimah dan memang layak untuk dicontoh semacam. Nah, yang aneh kisah mereka tidak tahu pada akhir hayatnya. Nah karena saya duga saya nyaman Jody ini kan ternyata insaf. Jadi kompleknya kan dibangun tipik kau Jody ini, bangun tipik komplek. Nah pada saat tertentu si kakak yang asal oleh khususnya kan teromain kasa, teromain kasa nemonin alen. Tapi alen akhirnya berinsaf, nggak seakhirnya kering kuda benakan ini, kering kuda benakan ini tak kuat akhirnya terjadi zina. Waktu zina meninggal, kemudian gempa bumi, meninggal. Jadi akhirnya ibu bingung, boleh kan anak saya buka gempa bumi nggak sah, anak saya alim nega mati dan komplek itu pemain, alhamdulillah meninggal. Nah kan tak saya duga saya nyaman Jody ini kan betul gempa bumi meninggal tapi di masjid. Nah pada akhir hayatnya ternyata si Jody ini kan insaf oleh petunjuk oleh hidayah dari Allah, tapi justru kakaknya tak kuat iman, akhirnya bergoda su'ul khotimah. Nah ini kisah bahwa Nabi pun panjenengan di anak setunggal mau ingat yang melerang kita husnuzon, tidak sampai memperlakukan beda. Kita harus waktu berdoa ya Allah anakku rokok ngeten mesti, tapi kula tetap husnuzon datang panjenengan. Nah niki sing kula tetap kula panjatkan, sering kula panjatkan doa ini, kula tetap husnuzon datang panjenengan. Saya yakin panjenengan akan membuat anak saya ini soleh. Cuma mungkin ini hanya ujian bagi saya, bagi orang tuanya, sehingga kula harus tetap sabar dan harus terus berdoa husnuzon datang panjenengan. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Karena husnuzon adalah satu doa. Modal kita ini ada dua. Doa. Apa? Doanya silahul mukmin. Doa ini adalah silahul mukmin, pedangnya bagi orang mukmin. Pedangnya kan lain bentong-bentong. Ada alat bisa mati oleh, cuma pedang ini kan lain. Pedang ini kan apa? Tajam. Montong-bentong bahaya lah, tapi tak tajam. Montong-bentong sahabat kini seting tak nambah, tapi meleting kini seting bisa lokal. Nah, silahul mukmin sehingga senjata yang paling tajam. Doa ini senjata yang paling tajam. Maka doa mukhul ibadah. Doa ini adalah ruhnya dari ibadah. Sholat ini artinya doa. Sholat itu artinya doa. Jadi dalam surat itu kita berdoa. Artinya doa. Sholawat juga doa. Jadi mukhul ibadah, ya kan? Doa mukhul ibadah. Kenapa otaknya ibadah? Otaknya, hatinya ibadah, inti sayidnya ibadah itu adalah doa. Yang pertama.
Yang kedua, kita husnudzon. Nah, enggak husnudzon kepada Allah, ini modal kita, modal keselamatan kita. Karena kadang-kadang itu tadi, kita nggak tahu anak ini, anak saya akan menjadi apa. Udah Pak Ismail tak ngerti. Terus misalkan juga kita tidak tahu kita nanti besoknya seperti apa. Allah menguji ekonomi, menguji ya, kita nggak tahu. Ketika kita diuji oleh Allah ekonomi kita, husnudzon kepada Allah. Doa husnudzon ya, doa kepada Allah dan kemudian kebutuhan semakin banyak Ustaz. Tapi husnudzon ke Allah. Jangan menyalahkan Allah. Dan sebenarnya kan semakin orang terkadang banyak sebagian orang yang putus asa. Tuh kok lah biritan jangan hasbunallah sangat ngatos malam berlaku para atas ibu tapi di mana kisoki. So begitu saya soki kalau baca berapa bulan namanya hasbunallah tapi dan kabul hajat, mana kabul hajat. Nah ini kita sudah berarti suudzon kepada Allah berarti. Karena kita tidak tahu, mungkin pada saat kita butuh, tapi Allah yang maha tahu lah. Lek wong kita kayak duit saiki bahaya. Ulah panjenengan tahu nih, tapi Allah maha tahu mau beli rezeki semakin mungkin akhirnya terjadi bahaya sehingga sama Allah ditahan besok air rezeki tak datang. Jadi menabung kita wiridan pada hari ini, tapi pahalanya Allah yang tahu kapan yang pas pahalanya akan kita dapatkan. Seperti halnya kita menanam tumbuh-tumbuhan, kita tahu nih di perkiraan kalau tahun biasanya laku, tapi kadang kalau tahun tidak laku. Nah, ini kan karena memang bisa jadi itu ujian dari Allah. Jadi husnudzon kepada Allah atas setiap takdir yang kita alami, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada saya. Pasti Allah akan mengabulkan. Cuma kapan waktunya. Jadi kadang-kadang menggula panjenengan di masalahnya, cek maksa Allah. Cek maksa Allah ya Allah, bulan ini pokok puluh tahun laku nega sejuta Gusti Ramadan waktu oleh. Ramadan waktu oleh, mana Allah saya sampaikan saja kepada Allah ya Allah, kalau ini nggak ada tanggungan 1 juta, kalau suwun ya nopo solusi ini Gusti. Nah, ini yang bagus. Pun jenengan yang ngatur Gusti ya no, bagaimana solusinya. Nah, inilah inti dari hasbunallah wa ni'mal wakil yang kita andalkan, yang jadi acuan kita hanya Allah, dan karena Allah lah sebaik-baik pelindung. Asrah bongkoan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi berarti kita ini tidak ngatur ke Allah. Untan jenengan yang pasrah bongkoan, jenengan apa pun aja bongko. Datang ke arsitek, ini rumah saya ukurannya sekian, saya butuh 2 kamar mandi di sini. Modelnya gimana? Terserah sampean Pak. Nah, mana pas saya datang, mereka arsitek mereka kuat, ya sudah nanti akan saya. Tapi malam saya gini, pengennya gini, ini taruh sini. Pasti kan bingung, mengharapkan orang dia minta tolong kok, tapi yang ngatur. Nah, Allah juga seperti itu. Kita jadikan Allah Subhanahu, Allah tempat bergantung, Allah tempat mengadu buat kita. Allah Masya Allah berdiri tengah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, padamu hanya Engkau tempat saya memuji, wa ilaikal mustaka, dan juga kepadamu tempat mengadu. Atashtakika ilal ladzi nashtakila fadaras samawati azizil ghafir. Kita mengadu kepada Allah yang menguasai, yang menciptakan langit dan bumi. Jadi tugas kita ini kalau punya masalah mengadu kepada Allah. Cerita ke orang, di masalah cerita ke orang senang, orang tidak senang. Nice, Masya Allah. Akhirnya beban ke orang lain. Tapi masalah senang. Yang banyak akolong datang, aduh asarwan boleh malah pin gawe. Paling sambatan mana? Bisa pindah. Sumpah kira-kira tambatan. Biar nonton ada begini. Dia ketemu sambatan, akhirnya tak
sentak. Kok ini tiap ketemu sambatan tok isin. Kok ya syukur nang pangeran. Kok isine sambatan kok ya apa wong lain gak duwe masalah. Wong lainnya duwe masalah, kok aku duwe masalah kon cerita tambah lu tak aku. Aku nak ada masalah dicerita di masalah. Ya sing enak. Jadi adukan kalau kita punya masalah adukan kepada Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setiap punya masalah beliau sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Dan waktu sholat Allah mengadu pada Allah. Ini kan kanjeng Nabi. Nah, makanya mohon kondeknya sujud pada saat sujud itulah kunci bahwa kita dekat kepada Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu. Orang posisi yang paling dekat antara makhluk dengan sang Khaliq adalah pada saat wa sajidun, ketika dia sujud. Maka pada saat sujud biasanya sujud terakhir biasa habis kuning beda sedekah kebiasaan habis kuning karena beberapa ijazah biasa untuk rezeki biasa sujud terakhir biasa macam wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 3 ayat surat 6 lagi. Nah, kasih diambil poin-poinnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kimun bisa tersaki wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Nah, yang menonton Jakob wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus diambil lagi ayat yang bawah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra, maka pasti Allah akan memberikan kemudahan dari urusan yang dia hadapi. Nah, sehingga ada ulama yang ijazahkan dengan waktu sujud terakhir macam biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu udah istiwadah Qur'annya sih. Nah, istiwadah. Nah, itu ada, jadi ibadah saya ada. Tapi sujud lama tak apa, karena pada saat itu kita mengadu pada Allah. Kita bertasbih. Kita subhana rabbiyal a'la pada saat kita di posisi yang paling rendah, mepet bumi, ketika wajah kita menyentuh bumi di tataran yang paling rendah, kita mengakui keagungan Allah, kemahatinggian Allah subhana rabbiyal a'la. Jadi jauh Allah maha tinggi sedangkan kita maha rendah, katakan seperti itu, karena wajah kita betul-betul menempel di bumi. Kita mengakui sebagai hamba Allah, kita mengakui sebagai orang yang penuh dosa, sehingga kita akui Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mengampuni. Sehingga dikatakan di sini tidak hanya subhana rabbil a'la, tapi baca rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya saya ini orang yang sering katakanlah berbuat zalim kepada diri saya sendiri. Faghfirli dzambi, dan maka ampunilah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Nah, jadi pada sayyidul istighfarnya tidak ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah kula niki ngakoni panjenengan pangeran kula Gusti, la ilaha illa anta, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Khalaqtani, Engkaulah yang telah menciptakan aku, wa ana 'abduka, sehingga saya ini adalah hamba-Mu, wa ana 'ala 'ahdika, dan saya ini terpaku, terikat dalam janji, maksudnya aturan-aturan Allah.
Au, masya Allah, apa? Ana ala wa'dika mastata'tu, wa ana ala wa'dika mastata'tu. Semampuku ya Allah, semampu saya. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya mengaturkan bi ni'matika alayya, saya mengakui bahwa nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya sangat besar, secara banyak. Wa abu bi dzambi, tapi sebaliknya Gusti, saya mengakui ternyata balasan dari saya tidak lain adalah dosa. Allah selalu memberi nikmat kepada kita, tapi yang kita balaskan kepada Allah bukan syukur, tapi dosa terus. Sehingga kita mohon kepada pengakui ini, makanya ayatnya sayyidul istighfar. Mereka fa innahu la faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka ampunilah aku ya Allah, karena sehingga tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Jadi pada saat sujud kita mengakui dosa-dosa kita. Nah, jadi maca istighfar kan apa? Dalam sholat yang penting bahasa Arab, yang penting bahasa Arab, doa kita tak Arab. Emang nggak bisa di Arab, tahu saya paksa. Jadi malaikat saya bingung, yang mau apa ini? Bahasa Arab ya. Jadi saya penting bahasa Indonesia, tapi dalam mengajar bahasa Madura tak apa mengajar. Sering malaikat itu sudah jadi Madura. Paham malaikat bahasa Madura. Apa? Jadi paham malaikat bahasa Madura. Macam doa bahasa Madura paham malaikat. Apa udah kamus malaikat nanti di aplikasi kamus bahasa Madura ya Allah, beda sebenarnya bagi songkan kan tamu. Tapi kira-kira mereka bila orang itu coba apa mereka, tapi betul apa sholat orang makmum. Ini atau fokus ada lagi apa? Itu fokus Allah. Nanti macam ya Allah, aku bagus kayak Gusti. Mulanya itu kan kira. Rokok dan kan subhanallah. Ya Allah, aku bagus kayak Gusti. Niat bagus tapi keliru. Tahu nih goreng apa? Boleh kalau pahit lah. Apa gitu kan? Sholat ya ada. Ulang yang akhir pas apa bahasa kata saya ada guru. Ada nyari siapa? Siapa? Bila nak ada orang yang compon apa nih? Gak suka. Niat bagus yang keliru. Nanti pada saat sholat tak boleh baca bahasa selain bahasa Arab tak boleh. Nanti ya Allah, anakah pada saat sujud. Wan setengah kiki, ya Ali alaika bi sholat duha fi safar wal hadar. Wahai Ali, kepono sira sholat duha. Tetap lakukan sholat duha fi safar wal hadar, baik pada perjalanan saat kamu dalam perjalanan maupun di rumah. Fa inna idza kana yaumul qiyamah yunadi munadi min fawqi syarafil jannah. Karena sesungguhnya dekat dengan kiamat mereka beda malaikat datang yang memanggil dari atas surga. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Ayo siapa bayi? Cuma orang yang biasa salat duha. Jadi salat duha mereka manfaatnya benar cuma kanggo rezeki kan, tapi keselamatan pada hari kiamat. Udkhulu min babid duha bi salamin aminin. Wahai orang yang biasa menatang sholat duha, ayo kolong dina, ayo ngumpul dini, sing biasa ngomong duha. Mau narik apa tak bisa kok ngaku. Mungkin mau naik duitnya. Sopo sing miskin, ayo oleh bantuan. Oh kabel aku miskin. Padahal di rumah sepeda itu. Sampai miskin, mungkin kalau miskin pak, kayak bantuan. Padahal sepeda ini terus. Di akhirat tak bisa. Di akhirat, sing ngaku sholat duha, misalnya capek dewi sholat duha, ngumpul kayak iso, tapi teko kapan sholat duha? Untuk kali itu sholat duha, sholat subha, sholat subuh ini waktu duha, duha kan Mas sholat duha jam itu, iya sholat subuh, sholat subuh. Ini ada jalan Gus Fikri, sholat fardu subuh, kan biasa sholat fardu subuh. Kalau ada ini adaan.
Jadi Gus Fikri enggak musolli, fardhu subhi, rakaat ini kawanan. kawanan. Itu ada kawanan. Allah itu selamat akhir. Nah, orang yang salat duha dipanggil oleh malaikat di satu tempat yang khusus, lalu dikatakan kepada mereka, udkhulu min babid duha. Wahai kamu kalian, ini wes kan masih nyari wes, ya wes kabeh wis saiki mlebu liwat duha, liwat pintu surga yang bernama duha. Pintu di surga ada yang bernama duha, dikhususkan bagi orang yang selalu merasa saya mau sholat duha kalian jangan nuntut gitu. Waduh sekalian tak nuntut masuk surga. Mereka orang saya pun istiqomah. Karena sholat duha itu bukan cuma kayak juga untuk mensedekahi persendian yang ada dalam tubuh kita. Ini budaya Kanjeng Nabi. Kita ini jadi apa mereka paling saran Allah mereka dalam fi ahsanit taqwim, dalam bentuk yang sempurna. Ini kita syukuri. Bagaimana salah satunya lewat sholat duha. Kita sholat duha berarti kita sudah mensyukuri Allah menciptakan persendian-persendian yang ada dalam tubuh kita, yang darah yang normal, sehingga insya Allah juga hikmahnya juga nanti akan diberikan kesehatan selain rezeki. Karena kesehatan itu juga rezeki. Rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan cuma duit, tapi rezeki itu juga bisa berupa kesehatan dan sebagainya. Nah, bisalamin aminin, dalam keadaan yang selamat dan aman. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amrahu bi sholatil duha. Karena sesungguhnya setiap Allah mengutus nabi, pasti Allah juga memerintahkan sholat duha. Jadi sholat duha ini kalau melihat dari hadis dawuhnya Kanjeng Nabi di sini, sholat duha ini bukan cuma kanggo umat Kanjeng Nabi, tapi juga umat-umat sebelumnya. Setiap nabi Allah memerintahkan untuk melakukan sholat duha, sehingga pintu duha, pintu surga yang bernama duha ini bukan cuma untuk umat yang Kanjeng Nabi, tapi juga bagi umat-umat yang lain. Wallahu a'lam. Para hadirin, nah duha ini memang Allah pernah menjelaskan, ada seorang kiai dari Malang, Kiai Tolha. Kiai Tolha ini salah satu pendiri Universitas Islam Malang, universitas milik NU, salah satu universitas milik NU yang maju ini kayak Unisma. Itu kan karena beliau orang yang sibuk, beliau kepingin ngeten Kiai Hamid. Aku tanah Kiai Hamid sih, posisi sholat duha ini saya ngapi petang rakaat apa wolu, aku pingin tapi gak iso istiqomah. Dorong matur nang Kiai Hamid wis dawuh sholat duha cukup rakaat. Yes. Akhirnya dan mereka itu sejak saat itu saya sholat duha salaman itu rakaat, karena dua Kiai cukup rakaat terus. Kenapa? Karena memang Kiai Tolha ini orang sibuk, melakukan markat ke kampus, urusan neka, urusan NU, macam-macam. Itu sholat duha 2 rakaat cukup. Karena daripada tidak sholat, dan pun tak sholat pakai 2 rakaat. Jadi panjenengan sholat duha pokoknya 16 sampai laguna sesuai nggak sholat mana. Lebih baik kita sholat duha 2 rakaat, tapi mendino setiap hari kita lakukan. Nah, inilah salah satu hikmah, karena besok di surga kita akan terselamatkan, akan dipanggil oleh malaikat dan akan disuruh untuk masuk ke surga melalui pintu surga yang bernama duha. Nah, ini para hadirin, memang dalam doanya, hikmahnya itu memang kita mohon kepada Allah rezeki itu. Ya Allah, hingga rezeki, hingga ya Masya Allah, doa berjalan kuat. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu, ya Allah, apabila rezeki saya ini masih ada di langit, fa anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil ardi wa in kana fil bahri fa atli'hu, apabila ada dalam lautan maka munculkan. Dan ini kan konvensi dengan jadi nelayan misalkan. Ini waktu baca wa in kana fil bahri fa atli'hu, wa in kana, ya Allah, misalnya rezeki kula ni wonten lautan, ada di air, maka munculkan. Dulu ini saja untuk nelayan ini pas.
Karena fil ardi fa akhrijhu, apabila ada rezekiku ini ada dalam bumi maka keluarkan. Nopo tunggu-tunggu. Anis ditroboni wa ikan diulang-ulang wa ikan fil ardi fa akhrijhu, ya Allah apabila dalam rezeki saya ini ada di sini di dalam tanah panjenengan Gusti melalui tumbuhan sing kula tanam niki fa akhrijhu maka keluarkan dengan subur. Nah, ini jadi kita kreatif dalam menafsirkan, benar-benar nafsir dalam mengambil hikmah dari doa ini kita harus kreatif. Oh ini maksudnya ini, berarti bisa digawe iki. Nah, wa ingkana ba'idan faqadid maka rezeki bulan kaki jauh saat Gusti jenengan cecekaken jenengan barakaken. Wa ingkana qalilan faqadidhu wa kula rezeki kula ini sekedhik katahaken Gusti bebenyak rezeki kula. Wa ingkana, nah ini kasih penting, tapi penting tapi saya lebih penting. Wa ingkana haraman fatahhirhu. Lek pancen wonten rezeki sing kula terami niki haram Gusti, entah itu memang zatnya yang haram atau cara saya mendapatkan rezeki itu melalui cara yang haram, fatahhirhu maka sucikanlah. Nah, jadi nek kula sing paling penting iki wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana haraman fatahhirhu. Jadi membuat saya rezeki saya tak jelas, syubhat apalagi yang haram, kita mohon kepada Allah untuk disucikan, untuk dianggap sebagai sebagai rezeki yang halal bukan haram. Nah ini kan, mau saya semak, mau saya kesepuni obatnya, saya jauh bersama, ini penting. Tapi yang paling penting dengan haram, saya halalnya. Makanya saya berbudi wa ikana haram berbudi. Bihak itu haika lawan barokai Tuhan dibandingkan bahaika keagungan dibandingkan waktu terlebihkan dan kemaha kuasaan panjenengan. Nah ini sholat duha Allah hikmahnya bagi kita memang rezeki tapi tidak hanya rezeki yang paling yang juga kita akan dapatkan adalah kita nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mawon nggih mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري صلى